Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat, kali ini kita akan membahas terkait dengan pengadaan CPNS dan juga P3K tahun 2023. Nah, kali ini di video ini kita akan melakukan bagaimana cara membuat akun ataupun pendaftaran akun dari CPNS maupun P3K di tahun 2023. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa di sini jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Nah, pendaftaran seleksi dimulai di tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023. Kemudian ada juga seleksi administrasi ya. Di sini jadi pendaftaran seleksi CPNS ini maupun dengan pendaftaran penerimaan P3K tahun 2023 itu sama ya teman-teman ya, berada di tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023. Jadi terlebih dahulu kita harus pahami apa saja yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pembuatan akun maupun pendaftaran di SSCASN ini ya. Jadi buat sobat semuanya, baik untuk pendaftaran CPNS maupun perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K itu jadwalnya sama. Nah, namun agar sobat semuanya tidak salah dalam memahami pendaftaran ini, perlu kita pahami dulu nih. Di sini kita perlu masuk ke website sscsn.bkn.go.id. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada dasar hukumnya. Kita bisa klik dasar hukum. Nah, kemudian di sini ada beberapa peraturan terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2023. Kemudian juga untuk instansi dan daerah, dan juga nilai ambang batas SKD untuk CPNS 2023 dan lain sebagainya ya. Nah, kita kembali lagi ke berandanya. Di sini ada home. Home ini seperti ini dia tampilannya ya. Di sini bisa kita lihat pencarian dari daftar formasinya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ada SLTA, SMK, kemudian ada D2 ya, jenjang dari pendidikannya. Nah, misalnya nih S1 ya. Kemudian di sini ada pencarian program studi, lalu di sini pencarian instansinya dan juga jenis pengadaannya seperti CPNS, P3 guru ya, teknis dan tenaga kesehatan. Barulah sobat cari di bagian ini. Maka akan muncul formasi yang sobat cari. Selanjutnya di sini ada alur. Di alur ini ada perbedaan sedikit ya, baik untuk pendaftaran CPNS, untuk pendaftaran P3K guru, untuk P3 kesehatan maupun P3 teknis. Nah, misalnya nih, di sini ada CPNS. Nah, pelamar perlu mengisi ada nik, kemudian mengisi biodata, administrasi, SKD dan lain-lain sebagainya ya. Sedangkan di P3K guru ini ada, kita buka dulu nih. Nah, setelah mendaftar akun, kemudian ada penentuan prioritas ya, ada P1, P2, P3, P4 dan sebagainya. Kemudian kita harus isi daftar formasi, lalu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, di sini ada seleksi kompetensi dan juga pengumuman kelulusan ya. Begitu juga seterusnya, tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Kemudian di sini ada helpdesk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dasar hukum tadi ya. Nah, sekarang kita masuk pendaftaran akun untuk 2023. Baik untuk akun CPNS-nya, baik untuk akun P3K-nya maupun tenaga kesehatan dan teknis. Nah, untuk pendaftaran akunnya ini semua berada di bagian ini sobat. Ya, SSCASN.
kemudian pilih buat akun. Nah, ini kita klik saja OK. Nah, berarti sobat semuanya perlu mempersiapkan yang namanya KTP dan juga kartu keluarga. Nah, di sini isikan KTP, kemudian kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, email, dan kode. Nah, kita coba isi untuk pendaftaran akun SSCSN tahun 2023. Kemudian di sini kita isi NIK yang ada di KTP. Di sini saya isikan. Lalu di sini nomor kartu keluarganya. Dan di sini nama lengkap sesuai dengan KTP. Tempat lahirnya dan tanggal lahir. Lalu nomor telepon yang aktif. Dan juga email pribadi yang aktif. Karena ini juga sobat sangat perlu ya. Jika sewaktu-waktu ketika akun atau password kita lupa, kita bisa memulihkannya melalui email yang aktif. Makanya perlu email yang aktif di sini. Dan yang terakhir kita isikan kode CAPTCHA-nya. Jika sudah terisi dengan benar, lalu sobat tinggal klik saja lanjutkan. Nah, jika datanya sudah benar, sudah sesuai semuanya, sobat tinggal klik saja lanjutkan ya. Nah, nanti jika data sudah benar, maka akan keluar kartu pendaftaran akun ya, berbentuk PDF. Nah, sobat bisa cetak atau di print akun pendaftarannya. Kemudian jika sudah selesai melakukan pendaftaran, sobat tinggal masuk lagi ke bagian beranda ya. Nah, jika sudah punya akun, sobat tinggal pilih masuk saja ya. Masuk menggunakan nick dan juga passwordnya. Nah, setelah sobat masuk, maka akan muncul seperti ini nih. Ya. Di sini ada beberapa langkah yang bisa sobat lakukan. Nah, ini untuk P3K ya. Kemudian di sini langkah pertama perlu kita mengisi biodata, kemudian jenis seleksi, formasi, riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan ya. Kemudian dokumen-dokumen apa yang akan kita upload. Nah, dan langkah yang terakhir resume ya. Langkah pertama di biodata kita isikan nama sesuai ijazah, seperti gelar ya, di sini terlihat. Kemudian juga jenis kelamin ya. Data-data ini perlu kita lengkapi. Nah, setelah sobat lengkapi, selanjutnya kita masuk atau lanjut selanjutnya ya. Di bagian ini ada seleksi. Nah, di bagian seleksi ini sobat pilih saja nih formasinya. Ya, apakah sebagai P3K teknis, P3K guru maupun P3K kesehatan. Kemudian pilih selanjutnya. Lalu kita masuk ke bagian formasinya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jika jenis formasinya tadi dipilih P3K teknis, nah, pilih lagi nih instansinya, kemudian jenis formasinya ya. Nah, diisikan di sini nomor ijazah juga. Kalau P3K guru, formasi yang diambil tadi silahkan ya. Kalau P3K guru silahkan pilih jenis seleksinya, kemudian instansinya dan juga jenis formasinya. Nah, diisikan lagi nih nomor ijazah, tahun lulus ya, tanggal ijazah, kemudian isikan CAPTCHA dan selanjutnya. Lalu di sini ada riwayat, seperti riwayat pendidikan dan juga riwayat pekerjaannya bagi P3K. Nah, jadi perlu dipersiapkan di bagian riwayat ini seperti ijazah SD, SMP ya, SMA dan juga S1, S2-nya. Nah, kemudian juga perlu dipersiapkan riwayat
pekerjaan seperti SK per tahun dari selama menjadi honor. Kemudian juga di sini ada dokumen. Dokumen ini seperti ijazah, pas foto dan lain-lain sebagainya ya. Perlu kita siapkan, kita scan dalam bentuk PDF. Lalu langkah terakhir yaitu mengeresum ya, atau final dari pendaftaran seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengisi data ini, semuanya perlu kita persiapkan dulu, seperti riwayat, kemudian juga beberapa dokumen yang diperlukan. Itulah sobat tadi gambaran dari pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2023. Semoga sobat semuanya bisa lolos, baik di administrasi maupun di ujiannya ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.